Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan konten hari ini kita akan mengulas tentang resensi sebuah buku yang berjudul Islam Pasca Kolonial yang ditulis oleh penulisnya namanya Pak Ahmad Basso. Buku ini menurut saya menarik untuk dipakai atau minimal untuk dibaca baik oleh teman-teman mahasiswa maupun ya masyarakat umum yang ingin mempelajari bagaimana sih sudut pandang Islam itu, Islam secara khusus ya dalam konteks Indonesia pasca kolonial, artinya setelah kita memasuki abad datangnya kolonial. Kolonial sendiri itu diidentikan dengan Belanda, nanti ada Spanyol, ada Inggris, Portugis, dan nanti di buku ini juga dikutip atau diulas sedikit perkembangan pada masa Jepang, bahkan sampai masa kemerdekaan sampai sekarang. Buku ini menurut saya penting karena mempelajari perbedaan pola pemahaman Islam dalam masyarakat kita, yang itu sebelum Islam datang kita itu sudah punya tradisi, itu misalnya masa Hindu-Buddha, bahkan ada masa pra-aksara, itu kan ibaratnya belum mengenal Islam, tetapi kemudian Islam datang, terus kemudian masuk bangsa Eropa di Indonesia yang tadi dibahasakan dengan kolonial, itu terjadi perbedaan sistem, perbedaan kultur, perbedaan interaksi masyarakatnya gitu kan. Nah, terus di buku ini juga nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih pola politik pada masa kolonial itu untuk memposisikan agama Islam baik dalam konteks ritualnya maupun nanti dalam konteks kebijakannya, misalnya dengan nanti mengutus seorang tokoh yang terkenal, itu Sernok Gurgrunje ya, itu meneliti tentang Islam yang ada di Indonesia, yang meskipun ya dalam tanda petik untuk kepentingan mereka, padahal kalau kita mengulas atau mengutip bahasanya Privat yang meneliti Religion of Java atau agama-agama Jawa, itu juga ada titik temunya, artinya mereka nanti Sernok itu berusaha memposisikan itu untuk kepentingan kolonial ya, kolonial Belanda terutama. Terus itu juga di buku ini nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana Sernok itu adalah seorang penulis yang baik. Jadi dia itu adalah memang mencatat apa yang dia jalankan selama di Hindia Belanda dulu, namanya ya kebudayaannya semuanya dicatat rapi, sehingga nanti tidak heran dia ketika bertugas di Indonesia bisa dikategorikan sukses. Pun nanti ada juga misalnya Raffles itu juga menulis History of Java, itu juga meneliti tentang perkembangan budaya Jawa, itu juga saling melengkapi, sehingga nanti kadang di kalangan orang-orang yang tidak mengkaji sejarah secara mendalam, kadang terjadi perdebatan, kalau versi lokal kok kayak gini, versi Belanda kok kayak gini, terus versi yang lain juga kok beda. Itu karena karena dulu baik Inggris maupun Belanda lewat Sernok itu memang mempelajari Islam itu sesuai kepentingannya gitu kan. Yang seperti pernah kita bahas di konten sebelumnya, yaitu tentang haji, contoh yang lain. Haji itu juga contoh bagaimana haji dalam konteks ajaran Islam itu dimasukkan unsur-unsur politik oleh Belanda gitu. Lah, buku ini juga nanti teman-teman bisa untuk referensi untuk mempelajari bagaimana perkembangan Islam itu juga mengalami akulturasi. Misalnya nanti apakah orang-orang priyayi itu Islamnya Islam murni ataukah dia Islam yang sudah dalam tanda petik tercampur oleh
oleh budaya lokal, berarti ada juga di sini diulas oleh Pak Ahmad Basso dalam penulisannya. Terus termasuk nanti juga mempelajari atau mengulas tentang bagaimana organisasi pada masa pergerakan nasional, terutama yang dari kalangan Islam. Ada nanti Syarikat Islam, nanti ada NU, ada Muhammadiyah, itu bagaimana mereka nanti mewarnai fase-fase perjuangan bangsa Indonesia gitu. Nah, buku ini juga nanti mempelajari dari berbagai aspek, ada etnisnya, ada antropologinya juga dibahas, termasuk hukumnya. Maksudnya hukumnya itu apa? Nanti hukum yang itu asli dari kita sendiri, itu kadang oleh kolonial, dalam konteks ini adalah Belanda, itu diakomodir sesuai kepentingan mereka. Termasuk nanti ini di buku yang nanti akan saling melengkapi. Jadi kalau dalam sejarah itu seyogianya memang membaca buku sejarah itu bukan hanya 1, 2 lah, minimal 5 gitu kan. Jadi nanti bisa memperbandingkan, oh ini seperti ini seperti ini. Ini adalah hal yang penting ya. Karena apa? Karena nanti buku ini menurut saya ada kelanjutannya. Meskipun di sini judulnya perselingkuhan agama, kolonialisme dan liberalisme. Nah, ini liberalisme ini nanti terejawantahkan bukan hanya di zaman kolonial, misalnya nanti ada namanya sistem ekonomi swasta 1870, itu sudah dimulai yang disebut namanya liberalisasi ekonomi. Itu sejak saat itu ada, nanti dilanjutkan zaman Jepang, zaman kemerdekaan, demokrasi terpimpin, nanti Orde Baru lewat undang-undang penanaman modal asing tahun 67, itu saling melengkapi. Itu terjadi di masa-masa sebelumnya, termasuk nanti ada yang sekarang menjadi program pemerintah, misalnya ada sertifikasi tanah rakyat. Itu karena dulu sejak tahun 60 kita sudah melahirkan agraria, itu juga tidak lepas dari pengaruh hukum kolonial. Terus nanti ada hukum laut internasional, nanti lewat deklarasi Juanda. Jadi memang perkembangan Islam ya pasca kolonial itu ya tadi mengalami percampuran pengaruh ya. Jadi memang menyebabkan ya Islam itu ya bisa dikategorikan masuk mewarnai bukan hanya dalam aspek pemeluknya, tetapi dalam konteks perjuangan bangsa gitu kan. Termasuk nanti di zaman Jepang pengaruh Islam juga semakin memperkuat, misalnya nanti lewat MIAI yang dibentuk oleh Jepang. Terus nanti yang kemudian zaman demokrasi terpimpin melahirkan yang disebut dengan Masyumi, yang merupakan rumpun historis atau akar historis partai-partai Islam, yang itu sampai sekarang mengapa di Indonesia itu terkategorikan dua, ada partai Islam, ada partai nasionalis. Itu juga bisa teman-teman runut dari buku ini ya. Terus buku ini juga telah diberi kata pengantar oleh Profesor Azrul Mahzir Azhiro, seorang ya ilmuwan muslim lah gitu ya. Yang ini untuk mungkin beliau dalam artian memberi pandangan tentang buku ini nah. Tapi buku ini menurut saya tidak perlu dipahami kok ini hanya mengulas Islam saja, tidak. Ini juga sebenarnya kalau teman-teman baca lengkap itu nanti ada peran-peran kelompok-kelompok lain, saudara-saudara kita yang bukan Islam itu juga ada, karena Indonesia itu lahir dari berbagai unsur-unsur yang semuanya penting, tidak ada yang paling mendominasi, semuanya punya kiprahnya masing-masing gitu kan. Sehingga menurut saya buku ini baguslah untuk dibaca. Termasuk di sini ada
footnote-nya banyak sekali, bisa dicek ini ya kan, ada yang referensinya juga banyak. Jadi kalau teman-teman membaca buku itu dicek referensinya atau daftar pustakanya. Kalau daftar pustakanya itu lihat sumber tertulisnya banyak, ini penulisnya bisa dikatakan ya memang ahli gitu di bidangnya itu. Tapi kan kadang-kadang di musim-musim tren sekarang itu kadang buku itu hanya comot-comot saja dari medsos misalnya, kutip ini kutip itu, sehingga kadang ya tipis itu. Tapi kalau buku yang cetakan awal yang dulu itu penulisnya memang niat sekali bikin buku itu, cari sumber aslinya, sumber wawancaranya lah. Nanti kalau udah buntu baru nyari di misalnya yang bukan data tertulis gitu. Nah, seperti itu. Itu saya kira ya, sehingga nanti teman-teman bisa baca buku ini. Buku ini dicetak oleh siapa ya bukunya ini? Mizan Hasanah ya, Mizan, penerbitnya Mizan. Ini sudah diterbitkan Mei 2005, tapi ini udah buku lama ya, sudah bisa dicari lah mungkin. Tapi saya sarankan beli bukunya ya, jangan hanya misalnya nyari PDF-nya, itu kurang asik kalau hanya PDF-nya. Ini juga sudah tadi diberi pengantar oleh Profesor Masri Al-Syuro. Nah, termasuk di sini di depan malah ini biar tidak bingung kenapa di sini di bab pertama malah pendahuluan Islam pasca 11 September. 11 September itu ada peristiwa apa? Ada peristiwa itu di Amerika sana, itu menara WTC. WTC itu adalah stigma pertama yang dilemparkan oleh Barat, dalam artian Amerika waktu itu, menuduh bahwa Islam itu adalah agama teroris, yang kemudian belakangan ini mungkin bisa disamakan lah dengan misalnya Islam yang radikal gitu kan. Padahal itu kan ya oknum saja gitu kan. Nah, makanya buku ini penting agar supaya kita memahami Islam itu ya bukan semata-mata kita itu hanya karena orang Islam, bukan, tetapi karena untuk mendudukan persoalannya sesuai dengan konteks peristiwanya, supaya kita tidak menjadi umat yang fanatik ya. Fanatik itu bagus dalam beberapa hal, tapi tidak bagus dalam beberapa hal yang lain gitu saya kira. Nah, terus nanti juga ada ini sudah. Terus bahasanya juga, kalau menurut saya bahasanya ini sangat mudah sekali, tidak bertele-tele ya, tidak banyak kata-kata yang sulit dicerna, sehingga saya kira para teman-teman bisa membacanya ya, sambil lalu lah artinya itu saya kira. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang buku ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin testimoni tentang buku ini bagi teman-teman yang sudah pernah baca, silakan dijawab di kolom di bawah ini, kolom komentar.